Perkenalkan, nama saya Pratomo. Saya seorang guru yang mengampu mata pelajaran informatika di SMK Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi logika dan algoritma di mana diharapkan dengan video pembelajaran ini siswa mampu memahami, mengenali dan mengimplementasikan cara berpikir algoritmik. Untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, marilah kita simak dan cermati serta perhatikan video pembelajaran ini. Logika adalah berasal dari kata logos yang bermakna hasil, nalar, yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ia merupakan cabang ilmu filsafat. Cabang ilmu filsafat lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara luas, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Definisi logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Manfaat belajar logika. Beberapa manfaat akan didapatkan setelah mempelajari logika, antara lain sebagai berikut. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas simetris, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi, kemudian meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Fungsi logika. Salah satu fungsi logika adalah alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat itu untuk melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk menarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola penalaran deduktif dan induktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar untuk benar yang umum ke khusus. Contoh umum, semua siswa harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini adalah salah satu contoh penarikan kesimpulan berdasarkan penalaran deduktif. Kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya, khusus Dewi rajin belajar, dia mendapatkan hasil memuaskan. Khusus Yudi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus Tika rajin belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
Ini adalah contoh dari pernyataan induktif. Nah, kemudian kita akan masuk pada algoritma. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wa Muqabalah. Nah, Al-Khwarizmi ini juga seorang ahli matematika. Dia hidup sekitar tahun 825 Masehi. Ya. Dia juga seorang filsafat, ya. Kemudian dari algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah pertama adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Kemudian sesuai prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang terintegrasi. Kemudian ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang nyata. Apa sih tujuan kita belajar algoritma? 1. Tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Notasi algoritma dapat diterjemahkan pada bahasa pemrograman manapun. Ketiga, memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. 4. Membantu otak agar berpikir panjang. 5. Memperkuat analisa ketika pembuatan program. 6. Memperluas space berpikir kita. Ini adalah tujuan dari belajar algoritma. Kemudian tahapan penyelesaian masalah. Bisa kita perhatikan bagian berikut. Di sini ada masalah, kemudian turun ke model sehingga mendapatkan suatu algoritma, kemudian program dieksekusi, hasil. Nah, dari kesemuanya ini akan dianalisa dalam bentuk sebuah data. Ya, diperhatikan contoh dari tahap penyelesaian masalah. Nah, apa kriteria pemeliharaan algoritma? Adapun kriteria pemilihan algoritma antara lain ada output, efektivitas dan efisien, jumlah langkahnya berhingga, kemudian berakhir yang merupakan semi algoritma, serta terstruktur. Ini adalah kriteria dari pemeliharaan algoritma. Jadi, suatu algoritma yang baik atau best, yaitu suatu algoritma yang harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien dengan langkah-langkah berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Tahapan analisa algoritma pertama, bagaimana merancang suatu algoritma. Kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. 3. Bagaimana validasi suatu algoritma. 4. Bagaimana menganalisa suatu algoritma. Kelima, bagaimana menguji program atau suatu masalah.
Sifat-sifat algoritma. Algoritma baik antara lain input. Suatu program memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. Kemudian output. Suatu algoritma akan menciptakan output setelah dilakukan. Ketiga, definitors, metode yang dituliskan dalam algoritma. 4. Fitness. Suatu algoritma harus mempunyai kondisi output atau akhir. 5. Effection. Setiap langkah dalam penerapan dilaksanakan dalam waktu tertentu. 6. Generally, metode algoritma berlalu untuk setiap himpunan masukan yang sesuai dengan persoalan yang diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu. Ini adalah sifat-sifat dari algoritma. Perhatikan. Nah, algoritma disajikan dalam 3 cara, yaitu penulisan dalam bahasa natural. Contohnya adalah bahasa manusia, seperti bahasa Indonesia, Inggris, dan sebagainya. Kemudian penulisan dengan bahasa pendekatan Pisendekot dan menggunakan bagian alir atau flowchart. Yang pertama kita akan bahas yaitu menggunakan bahasa natural. Bagaimana cara menulis algoritma menggunakan bahasa natural? Menulis algoritma menggunakan bahasa natural adalah contohnya adalah yang bahasa kita gunakan bahasanya sehari-hari. Misalnya kita ingin mencari luas segitiga. Caranya, pertama kita masukkan nilai alas dan tinggi, kemudian menghitung luas gunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian Pisendekot adalah suatu cara menulis algoritma agar ide dan logika dapat disampaikan diekspresikan algoritma dalam bentuk Pisendekot. Biasanya mengadopsi beberapa notasi sebuah bahasa pemrograman tertentu. Contohnya adalah Pascal atau Java atau bahasa C dan lain-lain. Contohnya seperti ini, menghitung luas segitiga, inputnya A dan B, tinggi, dan seterusnya. Kemudian flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperhatikan urutan yang berhubungan antara proses beserta pernyataan. Dengan disimpulkan setiap simbol menggambarkan suatu proses tertentu. Ada 2 jenis flowchart, yaitu flowchart sistem dan flowchart program, di mana flowchart sistem merupakan bagan dengan simbol-simbol tertentu menggambarkan urutan prosedur dan proses suatu file. Kemudian flowchart program merupakan bagian yang menggambarkan urutan logika dalam suatu prosedur program. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart program. Ada flow director simbol, terminator, connector simbol, ya. Kemudian decision simbol, kemudian precision, manual input, kemudian simbol storage, simbol magnet, simbol pangkat. Ini adalah simbol-simbol, contoh-contoh simbol flowchart atau diagram alir. Nah, contoh flowchart yang akan kita cari adalah mencuri luas segitiga adalah sebagai berikut, di mana di sini ada simbol mulai,
kemudian inputnya atau alas dan input tinggi, kemudian proses, kemudian outputnya berupa tampilan luas. Ini adalah salah satu contoh flowchart pencari luas segitiga. Sebagai berikut bisa kita perhatikan, di mana simbol-simbol ini sudah ditentukan sesuai dengan apa yang tadi digambarkan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam materi logika dan algoritma. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.